Saya Anggar. Saya Ayu. Adik-adik, untuk lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Yesus Salurkan Karena Cintanya. Hai adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya adik-adik semua?
Masih tetap semangat ya bersekolah minggu online dengan ayah, ibu, dan saudara di rumah. Tetap jaga kesehatan dan tetap penuh dengan sukacita ya adik-adik. Coba, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, Yesus yang tidak bersalah dihukum dan dianggap bersalah. Tapi kita juga tahu, Yesus diam selama hal-hal itu terjadi. Karena apa? Ya, karena Yesus mengingat kita. Ada nama Kak Dian, ada nama adik-adik di dalam hati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini Kak Dian lanjutkan ceritanya ya. Kak Dian akan melanjutkan cerita setelah Tuhan Yesus dinyatakan bersalah dalam prosesnya sampai Tuhan Yesus disalib. Nah, untuk adik-adik yang sudah menyiapkan Alkitabnya, bisa dibuka dari Lukas pasal 23 ayat 13 sampai 25. Untuk saat ini, kalian tidak akan membacakan, tapi nanti adik-adik boleh membacanya di rumah, karena sebentar lagi kalian akan menceritakan mengenai penyaliban Tuhan Yesus. Jadi, untuk ayat ini, adik-adik boleh simpan dan boleh dibuka nanti setelah sekolah minggu online. Oke, adik-adik? Nah, adik-adik, hari ini ceritanya kakak lanjutkan ya. Jadi sesudah Yesus dinyatakan bersalah, para serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Kira-kira apa ya yang akan mereka lakukan? Ternyata mereka menanggalkan pakaian Tuhan Yesus dan mengenakan jubah ungu kepada Tuhan Yesus. Mereka mengambil sebuah mahkota duri dan menaruhkan di atas kepala Tuhan Yesus, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Tidak sampai di situ. Kemudian mereka berlutut di hadapan Tuhan Yesus dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahi Tuhan Yesus dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepala Tuhan Yesus. Bisa dibayangkan ya adik-adik, kepala Yesus diberi mahkota duri dan dipukul. Itu betapa sakit. Bahkan ketika kita terkena jarum aja itu juga sakit ya adik-adik. Bagaimana dengan dipakaikan duri di atas kepalanya. Sesudah mengolok-olok Tuhan Yesus, mereka menanggalkan jubah yang dipakai Tuhan Yesus daripada Tuhan Yesus dan mengenakan pula pakaian yang lain. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Yesus disuruh membawa kayu salib yang sangat berat adik-adik. Tubuh Yesus sudah lemah. Sudah semalaman ia disakiti dan disiksa. Hal itu membuat Yesus jatuh berkali-kali sepanjang perjalanan. Yesus sudah tidak kuat dan membawa kayu salib itu. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah tidak kuat lagi, sudah merasa lelah. Dan membawa kayu salibnya itu sangat berat adik-adik. Lalu Yesus yang merasa lelah itu sampailah di Bukit Golgota, yang artinya tempat tengkorak adik-adik. Mereka memberi Tuhan Yesus minum anggur yang bercampur dengan empedu yang sangat pahit. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya karena rasanya sangat pahit. Merasa lelah, haus, malah diberikan anggur dengan campuran empedu yang sangat pahit.
Mereka memaku Tuhan Yesus pada salib dan menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang pundi. Lalu mereka duduk di situ menjaga Tuhan Yesus. Dan di atas kepalanya terpasang Yesus Nazareus ex Judaeum, yang menyebut alasan mengapa ia dihukum, yang artinya adalah inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus di sebelah kanan kirinya disalibkan 2 orang penyamun. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sampai menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala berserta ahli-ahli Taurat, tua-tua mengolok-olok Tuhan Yesus, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Yesus tetap diam, adik-adik. Meskipun ia disiksa, dicemooh, disalib, dia tetap diam. Karena apa coba? Karena benar, adik-adik. Ada nama kalian, ada nama adik-adik di hati Tuhan Yesus. Sehingga ketika dicemooh, ketika disalib, disiksa, Tuhan Yesus masih terima adik-adik. Nah, adik-adik, apa yang selanjutnya terjadi? Mulai dari jam 12 malam, kegelapan meliputi seluruh daerah Golgota sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Yesus berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ mengira bahwa Yesus memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka, dan ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan tiba-tiba tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga menjadi sangat takut ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di saat mereka di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu-ibu Zebedeus. Setelah mereka melihat lagi, ternyata Yesus sudah tidak bernyawa. Yesus diturunkan dari salib untuk dikuburkan. Yesus telah mati untuk menebus dosa kita, dosa kalian, dosa adik-adik semua. Adik-adik, mari sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau mengucapkan syukur, terima kasih atas pertolongan Tuhan untuk kita, atas
kesediaan Tuhan memberikan nyawanya untuk kita, untuk kalian, untuk adik-adik, untuk semua manusia yang berdosa. Dia rela mati di kayu salib, padahal pada kenyataannya dia tidak melakukan kesalahan, tetapi demi kita dia menanggungnya di kayu salib. Demi kalian, demi adik-adik, Tuhan Yesus mau dan rela memberikan nyawanya di kayu salib untuk kita orang-orang berdosa. Adik-adik, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk dan berterima kasih atas keselamatan, atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kita, manusia yang berdosa. Kami tidak layak, tapi karena kebaikan-Mu, kami layak mendapatkan anugerah keselamatan. Tuhan, biarkan kami selalu mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ingatkan kami untuk selalu ingat bahwa Yesus, hanya Yesus yang menyelamatkan kami dan rela mati untuk kami. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami, ya Yesus, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekian dulu ya adik-adik cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Selamat Hari Paskah, dan kita pasti bersyukur karena Tuhan, karena Yesus yang mau mati untuk kita, yang rela memberikan nyawanya untuk dosa kalian, dosa adik-adik, dosa kita semua. Kita perlu bersyukur karena Tuhan memberikan nyawanya dan mau berkorban untuk kita semuanya. Jadi, pergunakanlah anugerah yang sudah Tuhan berikan untuk adik-adik, kebaikan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk adik-adik, dan tetap mengucap syukur, karena pada saat ini kita juga masih tetap hidup karena anugerah Tuhan Yesus. Itu saja adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk lagu selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus
juga memberkati sekolah mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati juga orang tua mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja kami Tuhan, GKJ Salib Putih, kiranya Engkau memberkati setiap rencana-rencana yang ada di gereja kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya segala problematika yang ada Tuhan Yesus boleh selesai oleh kuasa namamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang menjauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam tangan kuasa saja. Haleluya, amin. Ayo. Selamat Hari